Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan baik sehingga sore hari ini kita boleh kembali diizinkan Tuhan untuk ada bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pada kesempatan diberkati sore hari ini kembali bagian kebenaran yang ingin kita sama-sama perhatikan. Masih seputaran tentang apa yang saya sampaikan di hari Rabu kemarin. Kita akan melanjutkan pada kesempatan hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, hari Rabu, kita sudah memperhatikan bolehkah orang Kristen itu berpesta, dan kita sudah menemukan jawabannya boleh, ya, kecuali pesta pora yang tidak boleh. Dan kita sudah melihat banyak ayat penjelasan tentang pesta pora. Dan saudara, hari ini kita akan memperhatikan lagi ayat-ayat atau kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang bahwa benar pesta itu dikehendaki atau diinginkan oleh Tuhan, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita memperhatikan ayat-ayat tersebut, kita perlu mengetahui dulu arti atau definisi dari pesta. Pesta itu artinya perjamuan makan minum dan bersukaria. Kalau saudara buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ditulis pesta itu artinya perjamuan makan minum dan bersukaria. Hidup kekristenan ini saudara, kita disuruh untuk bersukacita. Kita juga disuruh untuk makan minum. Itu banyak ayat yang mengatakan demikian. Jadi kalau pesta itu dalam pengertian hanya sekedar makan, minum, dan bersukaria dalam tanda kutip, sebentar kita akan memperhatikan ayat-ayat itu, maka itu diperbolehkan atau diizinkan oleh Tuhan. Nah, beberapa ayat yang akan menjadi pendahuluan pembacaan kita, misalnya dalam Filipi pasal 4, ayat yang keempat, lebih dulu kita memperhatikan teks ini. Suratan Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat kita sekalian ayat terkenal ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi terlihat jelas di dalam teks itu dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tapi ada kalimat yang kita harus garis bawahi, yaitu dalam Tuhan. Berarti tidak boleh dong bersukacita di luar Tuhan. Jadi semua sukacita yang kita lakukan, atau kalau saya pakai bahasa pesta boleh, tapi mesti di dalam Tuhan. Tidak boleh di luar Tuhan. Lihat lagi saudara, Roma pasal 12 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Roma 12 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Dalam hitungan yang ketiga kita membacakannya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tapi ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi saudara, ayat 15 bilang bersukacita dengan orang yang bersukacita. Dengan kata lain, kalau ada orang pesta undang kita, ya kita ikut pesta. Tapi ingat, di ayat yang ke-16 ada pernyataan di sana, jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi. Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Artinya, bersukacita itu tidak selalu harus melakukan sesuatu yang besar, yang heboh, yang luar biasa, saudara. Cukup dengan kesederhanaan pun orang bisa bersukacita. Saudara lihat lagi ayat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 24. Begini firman Tuhan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang. Jadi boleh tuh makan, minum, bersenang-senang boleh dalam jerih payahmu.
Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ya, jadi ayat itu mengatakan makan, minum, dan bersenang-senang. Tapi kita mesti sadar itu dari tangan Tuhan. Jadi artinya, ingat saya ulang lagi kalimat ini. Boleh pesta, boleh makan, minum, boleh bersukaria. Tapi kalimat di tangan Tuhan, di dalam Tuhan, tidak boleh perkara yang tinggi-tinggi. Itu menjadi batasan untuk kita tidak boleh melampaui hal itu. Lagi Pengkhotbah 3 ayat 13. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi Allah yang memberikan orang untuk bisa bersuka cita, untuk bisa makan dan minum. Pengkhotbah pasal 5 lagi ayat yang ke-18. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah. Di bawah matahari selama hidup yang pendek. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Makan, minum, dan senang-senang. Kembali dibicarakan dalam ayat ini. Tapi ingat, ada kalimat terakhir. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi tidak boleh lupa, selalu dikaitkan dengan pemberian Allah, karunia Allah di dalam Tuhan. Itu kaitannya. Lalu Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-7. Ini ayat yang juga bicara tentang kita boleh makan, minum, kita boleh bersuka cita. Pengkhotbah 9 ayat 7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Allah sudah lama berkenan. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau, saudaraku. Jadi Tuhan itu juga tidak mau kita ini hidup susah-susah. Kita ini hidup, saudaraku, seperti orang yang bikin hidup ini bikin diri itu tidak enak. Tidak, Tuhan senang kita ini menikmati makan minum. Tuhan senang kita menikmati sukacita. Kalau ada uang, saudara boleh makan di warung, makan di resto, ya saudara undang orang untuk makan bersama. Tuhan suka itu. Tapi ingat baik-baik, kata berkenan di hadapan Allah, dikaruniai Allah, pemberian Allah di dalam Tuhan, itu adalah batasan yang kita tidak boleh keluar di sana. Jadi saudara, kalau kita sudah keluar dari batasan-batasan itu, maka senang-senang kita atau sukacita kita itu sudah bertentangan dengan apa yang mau menjadi mau Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi kita perlu ingat bersama bahwa Alkitab menganjurkan kita untuk bersenang-senang. Alkitab menganjurkan kita untuk boleh makan minum bersama-sama. Tapi batasan di dalam Tuhan itu kita tidak boleh lupakan. Pesta Tuhan menghendaki, saudara. Tapi ketika pesta itu di luar Tuhan, maka itu yang kita bahas pada minggu yang lalu, itu sudah bernilai pesta pora. Jadi selagi masih di dalam Tuhan, selagi semuanya sudah dilakukan dengan meyakini bahwa ini adalah karunia Allah, pemberian Allah, dan kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, itu tidaklah salah di mata Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bahas satu bagian kebenaran tentang pesta, ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ini pesta terkenal. Semua kita tahu pesta perkawinan di Kana. Dan kita mau belajar dari pesta ini menjadi tolak ukur. Ini loh pesta yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita bersenang-senang, kita bersuka cita, standar ini atau prinsip ini kita harus pakai. Standar ini kita harus gunakan, saudara. Jadi ketika Anda dan saya mau bikin pesta ulang tahun kah, pesta pernikahan kah, pesta wisuda kah, pesta apalagi pokoknya yang kita biasa buat-buat. Ingat baik-baik saudaraku bahwa semua Tuhan kehendaki jikalau kita melakukan tidak melampaui dari apa yang Alkitab katakan kepada kita. Nah, kita akan belajar dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ajak kita baca teks ini ya, sahut bersahutan. Saya lebih dulu ayat yang ganjil, lalu kemudian diikuti oleh Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu
saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ke depan dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 bersama. 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau ada CCA dan pertanyaannya, mujizat apakah yang pertama dibuat Yesus? Maka ayat ini adalah jawabannya. Saudaraku, mujizat air berubah menjadi anggur itu mujizat pertama kali Yesus buat dalam pelayanannya. Dan itu terjadi di mana? Di pesta. Saudara, itu terjadi di pesta, bukan di gereja, bukan di saat lagi pelayanan, saudara. Ini terjadi di pesta. Pelayanan pertama Yesus, mujizat pertama Yesus itu terjadi pada waktu sedang dilakukan sebuah pesta di Kana. Itu artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki, Tuhan berkenan, Tuhan ikut, saudaraku, ambil alih pesta yang namanya, saudaraku, pesta yang sesuai dengan kehendak Allah. Pesta yang berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan hadir di sana. Bahkan Tuhan melakukan mujizat di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak berkenan, tidak mungkin dia bikin mujizat. Atau Tuhan tidak berkenan, tidak mungkin dia hadir itu undangan pesta. Saudara yang terkasih. Ini berarti dia berkenan. Sesuai dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Mulai dari Filipi, Roma, pengkhotbah. Ya, saudara, memang Tuhan menghendaki adanya yang namanya bersenang-senang. Bahkan waktu anggur habis, saudaraku, Yesus mau buat mujizat untuk anggur itu. Untuk siapa itu anggur? Ya, untuk tamu-tamu yang datang, saudaraku. Artinya bahwa Tuhan senang dengan orang yang bersuka cita. Tuhan senang dengan orang yang, saudaraku, benar-benar ada di dalam sebuah sukacita. Tuhan senang, bahkan Tuhan mau makan minum di situ. Makanya dia juga hadir di dalam pesta tersebut dan melakukan mujizat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nilai-nilai atau prinsip apa yang kita mau temukan di dalam cerita ini, yang kita jadikan juga sebagai teladan, contoh buat kita, ya. Kalau kita merayakan pesta, kalau kita membuat sebuah pesta, jadilah pesta seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang kedua. Buatlah pesta seperti yang ada dalam Yohanes pasal yang kedua. Kalau saudara buat pesta itu, pesta wisuda, biarlah pesta wisuda itu dihadirkan dengan mujizat Tuhan. Kalau saudara buat pesta perkawinan, biarlah perkawinan itu juga diwarnai dengan mujizat Tuhan. Saya percaya, saudaraku, kalau Tuhan melakukan itu 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang sama masih bisa melakukan sampai dengan hari ini. Ada amin? Nah, karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, saudara, kenapa pesta ini menjadi pesta yang berkenan? Kenapa Tuhan, saudaraku, mau melakukan mujizat di pesta ini? Saudara, kita temukan di bagian ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya, ada kalimat ini menjadi penting, diundang. Diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, artinya Tuan Pesta ini menyadari bahwa betapa pentingnya kehadiran Tuhan Yesus bersama murid-murid. Karena itu dia memberikan undangan kepada Yesus dan murid-murid. Tidak tahu siapa yang bikin pesta ini. Tapi para penafsir menafsir bahwa ini kemungkinan masih ada kekeluargaan dengan Yesus atau Ibu Maria. Sehingga tadi kita menemukan Maria punya peranan sebagai ibu dapur di pesta tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kalimat ini menarik bahwa Yesus dan murid-murid diundang.
meski ada hubungan keluarga, meski mungkin saudara mereka adalah kerabat yang dekat, tapi Yesus mendapatkan undangan, saudara, untuk hadir di dalam pesta tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak orang bikin pesta tapi tidak undang Yesus hadir, ya. Undang bupati, undang pejabat, undang gubernur, undang pokoknya orang besar-besar, tapi Tuhan Yesus dosen undang. Nah, ini yang berat, saudara yang terkasih. Itulah yang menjadi persoalan, sehingga pesta tidak jadi pesta, justru jadi pesta pora. Karena yang hadir bukan Yesus, yang hadir bukan Tuhan di dalam pesta itu. Saudara yang terkasih, kalau Tuhan hadir di pesta itu pesta tidak jadi pesta pora. Yang hadir kalau Yesus di pesta itu, maka itu pesta bukan pesta pora. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena Yesus tidak mungkin menghendaki adanya pesta pora. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sudah pasti itu pesta perkawinan di kanan itu bukan pesta pora, makanya dong berani undang Yesus hadir di sana. Dan Yesus bikin mujizat di sana. Hanya sekali lagi, banyak orang Kristen tidak mau teladani Yohanes pasal 2. Banyak orang Kristen tidak mau, saudaraku, melakukan pesta seperti Yohanes pasal yang kedua. Padahal sekali lagi, itu anjuran Alkitab. Itulah fakta firman yang harus kita ikuti. Undang Yesus hadir dalam pesta perkawinan kita. Undang Yesus hadir dalam pesta sukacita kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau Yesus hadir, itu berarti ada syaratnya. Apa syarat Yesus hadir? Saya mau ajak kita baca Matius 18 dulu, ayat 20. Ini syarat Yesus itu hadir. Yesus itu biar diundang, tapi kadang dia tidak mau hadir. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini ada syaratnya. Kalau Yesus hadir itu pasti ada sesuatu di sana. Mari kita lihat. Matius 18, ayat yang ke-20. Injil Matius, pasal 18, ayat 20. Saya mau kita baca ini ayat bersama-sama. Matius 18, ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam siapa? Namaku, di situ aku. Jadi Yesus itu hadir kalau namanya disebut di situ. Kalau namanya tidak disebut atau orang berkumpul bukan atas nama Tuhan, maka Tuhan tidak hadir di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu hanya mau hadir kalau kita berkumpul atas nama Tuhan. Saudara yang terkasih, artinya begini, sebuah pesta di dalam nilai kekristenan itu adalah perkumpulan di mana ada orang-orang percaya yang ada di sana. Ada perkumpulan di mana saudaraku orang menghadirkan Tuhan ada di sana. Itu pesta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya pesta-pesta yang sesungguhnya itu lebih identik dengan yang namanya ucapan syukur sekarang. Karena Tuhan disebut di sana. Tuhan dimuliakan di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak mungkin nama Tuhan tidak disebut di sana. Pesta yang sesungguhnya itu adalah ketika Tuhan berkumpul atas nama Tuhan. Dan Tuhan menghendaki perkumpulan begitu. Perkumpulan yang dimana nama Tuhan di sana. Lalu saudaraku, ya, orang makan minum, itu Tuhan senang. Saya berikan beberapa contoh atau fakta di dalam Alkitab. Ayat-ayat yang bicara tentang orang berkumpul atas nama Tuhan lalu makan minum bersukacita di sana. Lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Kisah Rasul pasal 2 46 dan 47. Begini firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Berapa jumlah mereka? Kalau saudara baca 3.000 orang. Itu baru laki-laki. Ya. Kalau baca mundur ke belakang dari pasal yang kedua ayat 40. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini orang dong tiap hari dong pesta. Dong pesta di mana? Dong pestanya di bait Allah. Dong pesta di bait suci. Dong bawa makanan dari rumah. Lalu mereka berkumpul di sana. Mereka kemudian bergembira makan bersama di sana. Tapi saudara, di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di sana. Ayat 47. Sambil kita baca bersama-sama. Ya, 47. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, pesta mereka bukan undangan sedikit, 3.000 orang. Ya,
Bahkan saudara, itu baru laki-laki, belum tambah perempuan, belum tambah anak-anak. Ini bukan pesta main gila, ini pesta yang besar ngeri. Tapi saudara, ini bukan pesta sembarang pesta. Mereka ada di bait suci, mereka berkumpul di sana, mereka fellowship di sana, mereka memuji menyembah Allah di sana, mereka meninggikan nama Tuhan, mereka bergembira, makan minum bersama-sama. Saudara, pesta seperti ini yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bunuh babi 3-4 ekor. Ya, saudara, beras 5-6 karong, saudaraku. Sapi 2-3 ekor tabanting. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi nama Tuhan tidak disebut di sana. Nama siapa? Bapak mantu dari UN Lasi. Nama siapa yang disebut di sana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dulu kakak Enda. Nama siapa yang disebut di sana? Saudara, bukan sebuah kehadiran Tuhan di sana. Tuhan diabaikan di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang buat siapa? Orang Kristen. Saudara, makanya hari ini saya mau sampaikan kepada kita. Bukan Tuhan tidak suka pesta. Tuhan suka. Tapi pesta yang mana dulu? Pesta yang mana Tuhan hadir di sana. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nama Tuhan disebut di sana. Makanya Tuhan bikin mujizat di pesta perkawinan di Kana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saya ulang, Tuhan menghendaki yang namanya persekutuan model seperti itu. Tuhan menghendaki persekutuan yang seperti itu. Makanya tahun yang lalu kita bikin pesta hampir tiap bulan kan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pesta di gereja itu kan itu pesta sebenarnya hanya pesta rohani. So, kita ada makan minum, tapi kita ada KKR, kita ada kebaktian. Sebentar lagi kita bikin pesta tanggal 8, tanggal 9 di Kuan Heum, saudara. Itu kita makan minum, kita memuji menyembah Tuhan, kita berfellowship, Tuhan ada di sana. Itu pesta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Karena Tuhan menghendaki persekutuan. Tuhan menghendaki adanya persatuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, Allah Tritunggal ketika hadir dalam sebuah pesta, maka tidak mungkin tidak ada mujizat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dia sudah disenangkan. Tuhan disenangkan. Saudara bayangkan kalau undang orang, ya datang sekian banyak. Lalu kemudian semua kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Ada WL, ada saudaraku praise and worship, ada pujian penyembahan yang dinyanyikan. Saudara, wah itu dahsyat itu. Itu luar biasa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Hanya belum banyak orang mau bikin begitu. Bukan tidak ada, sudah ada yang bikin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selain orang-orang yang bikin acara di gereja, pesta di gereja, itu kan modelnya seperti itu. Saudara, dan saya pernah diundang khotbah di di Kelapa 5, SD bertingkat pung atas sedikit, saudara yang terkasih. Itu ada anak muda 2 takut Tuhan menikah. Dan dong acara resepsi itu pujian penyembahan khotbah jalan. Dan saya khotbah di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya tadi saya bilang bukan orang belum buat, subuat. Ada orang-orang Kristen tertentu yang sudah memahami kebenaran dan mereka lakukan itu. Saudara yang terkasih. Ya. Ada orang yang sudah mulai mengerti, paham kebenaran, dong pengucapan syukur, pesta ini ulang tahun, sudah tidak lagi pesta pora, ya. Tapi mulai adakan kebaktian, ada pujian penyembahan, orang-orang yang sudah mengerti firman, saudaraku pesta wisudanya, ya kita beberapa waktu yang lalu kita buat juga di jemaat kita, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, di rumahnya Pak Alex, ya. Saudara, kita mulai mengerti artinya pesta itu menghadirkan Tuhan di sana. Pesta itu menghadirkan Tuhan. Kita makan minum, saudara. Kita undang orang ada. Ya. Kita punya kerabat ada, saudara. Tapi di sana Tuhan ditinggikan. Tuhan dimuliakan. Tuhan senang dengan pesta begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, prinsip yang kita tidak boleh lupa. Selain mesti undang Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat di ayat berikutnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baca di ayat yang kelima. Mari kita baca ayat ini. Yohanes pasal 2 ayat 5. 1, 2, 3.
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya tadi dan saudara sudah membaca bahwa Yesus itu diundang. Undangan mana yang disuruh kalau dia omong apa, nalumus iko dia. Saudara, ya, ini seolah-olah Yesus yang jadi tuan pesta sekarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Yesus omong apa, itu yang mesti iko. Saudara boleh iko yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan ikut yang punya pesta, bukan ikut siapapun di situ, tapi Maria bilang, ingat, apapun yang Yesus ngomong, apapun yang Yesus katakan, perbuatlah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, prinsip pesta yang berkenan kepada Allah. Saudara, adalah mengikuti aturan atau tata cara Tuhan. Mengikuti prinsip-prinsip kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tata cara Tuhan, bukan tata cara mau kita. Kalau mau kita, maka kita sembarangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mau kita, makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita suka bikin acara yang ya sesuka daging-daging kita kan. Saudara. Karena mau kita. Tidak mau Tuhan. Kalau orang ikut mau Tuhan, enak sebenarnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seperti yang saya saksikan waktu kita pun saudara menikah di Camplong sana itu. Ya. Ku suka sedang mau mesti Polines. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sudah bilang jangan. Ya, karena saya suruh kamu minta saja di Bapak Saksi. Saya duduk di muka kamu mau Polines. Ya, saudara yang terkasih. Dong protes kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Pokoknya ini prinsip mau Tuhan. Kalau mau Tuhan pesta mesti ada begitu. Tapi mau Tuhan tidak begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak orang tidak mau mengikuti mau Tuhan. Mau ikuti kesenangan dirinya. Mau ikuti kemauan dirinya. Makanya jadilah pesta pora itu. Jadilah, saudaraku, perayaan-perayaan duniawi itu. Seandainya semua orang Kristen mau tunduk kepada kebenaran firman Allah, ya. Pi hari Minggu itu bukan hanya sekedar duduk di gereja, tapi dengar khotbah dengan betul-betul, ya, saudaraku. Waktu kita beribadah itu kita betul-betul mencintai firman Allah. Maka saudaraku, sebenarnya semua orang Kristen akan berjalan dalam kemauan Tuhan. Tapi ini persoalannya adalah banyak orang cuma jadi formalitas pergi ibadat. Firman itu tidak jadi sesuatu yang penting dalam dirinya. Firman itu saudaraku yang baik-baik saja yang ingin dia lakukan. Yang sesuai dengan dia pun kemauan dia buat. Tapi yang bertentangan dengan dia pun kemauan dia lawan. Itu tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mesti belajar dari ini pesta di Kana. Yesus cuman undangan, tapi ketika dia ada di situ, Alkitab berkata dengan jelas, apa yang dia katakan itu yang kamu buat. Kalau kamu mau lihat mujizat, kalau kamu mau melihat sesuatu yang besar, yang luar biasa, ada keajaiban dalam pesta ini, apa yang dia katakan, lakukan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu hari ini saya mau pesan buat kita semua. Ya, belajarlah untuk tunduk kepada kehendak Allah. Kemauan Tuhan itu lebih penting di atas segalanya. Ya, saudara. Tidak berat sebenarnya kalau kita cinta Tuhan dan kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, pelayan-pelayan di pesta itu, saudara, orang-orang di pesta itu di perkawinan di Kana, mereka dengar apa yang Maria katakan. Dan mereka ikuti. Padahal saudara tahu apa yang Yesus lakukan ini kan sesuatu yang kalau dalam akal sehat kita ini tidak masuk akal. Ya saudara. Mana ada orang air cuci kaki lalu disuruh datang, ayo ambil cedok ya saudaraku. Lalu kemudian timba bawa pergi ke ini pemimpin pesta supaya rasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau pakai logika ini pelayan-pelayan akan bilang begini, ini satu nih emang kali gila atau apa nih? Ya. Tapi mereka mau taat kepada firman. Mereka mau tunduk kepada perkataan Tuhan. Mereka mau ikuti apa yang Tuhan buat. Itu menjadi penting dalam hidup kekristenan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu pada kesempatan diberkati sore hari ini. Sekali lagi prinsip kedua ini kita tidak boleh lupakan. Ya. Prinsip yang pertama, ingat baik-baik. Yesus mesti hadir di situ. Yang kedua, ingat. Yang Yesus mau itu yang ketemu buat, bukan yang kita mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Prinsip yang ketiga, yang terakhir. Ayat 11, mari kita lihat. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kita baca teks ini ya. Yohanes pasal 2, ayat 11 dalam hitungan yang ketiga. Kita membacanya bersama-sama.
1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pesta yang benar itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Habis pesta, Tuhan dimuliakan, orang percaya kepada Kristus. Itu pesta yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan pesta habis pulang ini dong semua lihat kalang kabut muka susun jelas. Ya semua hitam gelapa. Itu pesta pora itu. Orang tuh pesta pulang itu ada sesuatu yang dirasakan. Ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada mujizat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita tidak jarang dengar toh orang yang pesta pora habis itu laki bini bakalai. Ya saudara, bapak mantu dengan anak mantu bakles kiri kanan. Ya karena memang semua diawali dengan pesta pora. Orang kalau mau tunduk kepada kebenaran, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di sana. Banyak orang yang takjub percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena ada Kristus di sana, ada firman di sana, maka pasti ada tuaian jiwa di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi karena itu pada kesempatan yang diberkati sore hari ini, semua bapak mama kita semua yang hadir ingat, Tuhan tidak larang orang pesta sekali lagi. Tapi Tuhan mau ada prinsip-prinsip yang kita taruh di dalamnya. Ya. Tuhan suka dan kita senang-senang, makan, minum. Tuhan tidak suka kita susah terus setiap hari, saudara. Tuhan suka kita senang-senang. Tapi ingat, senang-senang dalam konteks kebenaran. Ya. Makan, minum dalam konteks firman Allah. Itu menjadi sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Maka dengan demikian, saudara, Yesus hadir di sana. Firman Tuhan dinyatakan di sana. Mujizat Tuhan juga dinyatakan di sana. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian sekali lagi. Dan mari lakukan kebenaran ini, saudara. Meskipun mungkin kelihatannya akan lawan arus ya. Saudara akan jadi orang yang sedikit unik, jadi aneh. Kalau saudara lakukan ini kebenaran di tengah mayoritas. Tapi pesan saya, dengar firman Tuhan, jangan dengar kata orang. Kalau saudara mau berkenan di hadapan Allah, mesti tutup telinga dua-dua. Lalu kemudian hati mesti dibuka untuk Tuhan. Maka saudara akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.